Slide-nya terlihat ya. Terlihat. Iya, dokter. Oke. Pagi ini kita belajar soal meningitis, encephalitis, epilepsi. Jadi kalau yang dua namanya ada itis-itis itu karena infeksi. Tapi kalau untuk yang satu, yang epilepsi, bukan Recording in progress. sebabnya karena infeksi. Meningitis saya rasa semuanya sudah tahu apa terminologinya. Itis itu adalah infeksi ya, peradangan. Kemudian kalau dia meningitis berarti dia mengenai di meningennya. Semuanya sudah tahu kan, meningen itu adalah selaput otak kan gitu ya. Apa itu meningen? Saya rasa saya nggak perlu menjelaskan lagi meningen ada di mana. Kalian sudah dapat kuliah anatomi, sudah tahu dari gambar situ sudah tahu bahwa meningitis itu adalah meningen itu ada di mana ya. Biasanya penyebabnya virus, bakteri, jamur atau juga bisa tuberkulosis. Yang di Indonesia yang banyak mana? Bakteri masih banyak, tuberkulosis juga masih banyak. Ini nggak usah saya ulangi lagi ya, kalian sudah tahu di mana anatominya meningen. Ini klasifikasinya, jadi kalau dia karena bakteri bisa disebut juga sebagai akut piogenik. Kenapa piogenik? Kalau bakteri biasanya muncul ada nanah. Hubungannya nanti adalah kalau dilakukan lumbal fungsi, nanti akan kelihatan di situ warnanya jadi berbeda. Kemudian yang meningitis karena virus. Nah, virus itu biasanya aseptik, nggak akan kelihatan di situ nggak ada tanda-tanda seperti halnya keruh itu enggak kalau yang virus ya. Atau dia juga bisa infeksi yang supuratif ya, supuratif vokal, ada abses di situ di otaknya. Kalau yang keempat ini yang kronik karena tuberkulosis. Nah, kalian sudah belajar tuberkulosis kan? Nah, sudah tahu kan? Nah, tuberkulosis apa? Awalnya biasanya dia jadi tuberkuloma dulu kalau tuberkulosis. Kira-kira berapa tahun untuk jadi tuberkulosis? Kalian sudah tahap belajar ya, ada namanya tabel Walgreen ya. Jadi untuk infeksi TB, untuk jadi TB paru itu berapa bulan, untuk jadi meningitis berapa lama, untuk jadi TB tulang berapa lama. Belajar enggak? Kan katanya sudah belajar soal tuberkulosis. Duh, kalau sih jawab, salah satu, enggak ada, kayak gitu. Enggak ada kayak gitu di kuliahku. Halo, aku ngomong dewe apa piye tadi? Salah satu aja nggak ada yang mau jawab. Hmm? Kalau mau jawab eh, di unmute dulu dong. Salah satu nggak ada yang mau jawab. Atau suara saya nggak terdengar? Sampun dokter. Ya udah jawaban, Rek. Diajari itu apa enggak? Jadi dari infeksi TB ada masa namanya masa inkubasi. Jadi TB paru kira-kira perjalanannya berapa lama? Jadi meningitis TB kira-kira berapa lama? Kan nggak mungkin sekarang kena TB terus 2 minggu lagi meningitis TB. Nggak mungkin. Kan gitu. Perjalanan penyakit nggak diajari. Kok kamu sih jawab ini piye ceritanya? Wong Diajari ini dokter. susah sih. Untuk yang meningitis sepertinya belum dokter yang Oh, meningitis kalau TB. berapa lama? Tapi Walgreen mah semuanya sebenarnya. Bukan diajari soal meningitis TB-nya, tapi yang saya tanya adalah lama waktu. Coba berapa lama orang dari terinfeksi eh, TB, jadi ada gejala TB-nya berapa lama? Katanya udah kuliah tuberkulosis. Hello. Iya dokter, namun seingat saya tidak ada yang waktu itu dokter. Ya, kalau tidak ada waktu, kamu gimana tahunya bahwa anak ini Eh, terinfeksi? Kalau kamu anamnesis, Bu, batuk lama di rumah ada yang batuk lama ada. Terus kemudian, oh enggak ada, kemarin ada itu tetap apa kenalannya batuk lama kena TBC. Terus kemudian baru nginep sehari kemarin. Terus kamu terus curiga TBC gitu hari ini?
hanya kontak gitu aja, tapi berapa lama dia harus kontak? Kamu nggak tahu. Ya, namanya nggak ngerti, Dek. Nggak ngerti bagaimana masa inkubasi itu apa, perjalanan itu apa. Ya, oke lah, silakan terserah kalian. Ini patofisiologinya. Jadi dia kebanyakan, yang penting dia harus mencapai ke ruang subarachnoid untuk menjadi meningitis TB. Kebanyakan dia menjalarnya lewat darah hematogen ya. Yang seringnya kalau anak-anak itu ada infeksi saluran nafas, pneumonia itu bisa akhirnya menjalar ke sana ya. Yang sangat jarang sekali itu kalau dia penjalaran langsung. Contohnya dari mana? Dari otitis media. Makanya harus segera diobati. Mastoiditis itu juga. Atau mungkin juga ada luka di situ. Ada fraktur ya di kepala, terus ada direct implementasi di situ bisa juga menyebabkan terjadinya meningitis ya. Intinya kalau dindingnya itu dia rusak ya, koyak lah, masuklah di situ ada bakteri, mau itu gram positif, mau itu gram negatif, dia akan men-trigger proses inflamasi di situ. Bagaimana terjadinya nanti mediator inflamasi, saya rasa kalian lebih paham, itu ada di imunologi ya. Itu intinya adalah di situ. Ini mediatornya. Saya nggak akan jelaskan lagi ya. Mediator-mediator tersebut dia akan menyebabkan rusaknya di situ blood-brain barrier, ada vasodilatasi, kemudian ada inflamasi meningeal, ada platelet agregisasi ya, seperti halnya kalau ada mediator proinflamasi sama, seperti halnya di tempat lain itu sama. Faktor resikonya apa untuk menjadi bakterial meningitis? Usia. Anak-anak dia akan lebih muda ya karena daya tahan tubuhnya lebih rendah. Kemudian juga di tempat-tempat kumuh, di negara-negara yang berkembang, negara yang miskin gitu ya. Kemudian juga mungkin kalau anaknya dititipkan di tempat penitipan. Nah, kita kan nggak tahu di situ ya banyak penyakit. Ada tadi karena bisa direct ya, direct bisa jadi karena cedera kepala. Pada beberapa kasus kalau ada penyakit kronik, kenapa sih penyakit kronik kok akhirnya menyebabkan faktor risiko meningitis? Karena kalau penyakit kronik berarti imunitasnya rendah. Begitu pula kalau splenektomi. Nah, splenektomi ini kalau pada anak-anak sering dilakukan pada penyakit apa? Splenektomi itu apa sih, Dek? Pengambilan spleen, dokter. Ya, biasanya yang diambil spleen itu penyakit apa? Kalian sudah belajar, pasti kalian Thalassemia. talasemi. Pada kalau apa indikasinya untuk splenektomi di talasemi apa? Lupa dong. Oke. Terus kemudian ada anak-anak dengan selulitis ya. Pada bayi-bayi bisa jadi kalau ibunya ada infeksi neonatus, terus akhirnya muncullah meningitis neonatus. Ini etiologinya, kalau usia 0 bulan sampai 2 bulan kebanyakan karena Streptococcus grup B atau Escherichia coli. Kalau 2 bulan sampai 5 tahun yang sering adalah Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, Haemophilus influenza. Di atas 5 tahun yang paling sering adalah Streptococcus pneumoniae dan Neisseria meningitis. Streptococcus pneumoniae itu sering menyebabkan penyakit apa, Dik? Pada anak-anak? Hmm? Hello? Kok kamu sing jawab? Halo? Kudu tak jenengi ta? Apa tak tak anu kasihkan ke saya deh? Bronkiolitis, dokter. Apa? Bronkiolitis. Bronkiolitis. Namanya aja Streptococcus pneumoniae. Penyakit apa sih sering? Pneumonia pada anak-anak, dokter. Lah kok kamu bilang bronkiolitis? Bronkiolitis dan pneumonia itu beda, Dek. Nah, saya sambil merefresh kalian karena kalian semester yang paling tinggi ya. Semester paling tinggi harusnya sudah dapat ini semua. Vaksin apa yang bisa mencegah infeksi Streptococcus pneumoniae? Akhirnya kalau Streptococcus pneumonia tercegah, maka tidak terjadi meningitis, kan gitu ini. Vaksin apa? Izin menjawab dokter, mungkin vaksin konjugat atau polisakarida. Vaksin apa gitu nih? Masa Vaksin otot PCV, kita- dokter.
Di CV diberikan usia berapa? Kalau dari Kemenkes. Pada usia 2, 4, sama 6 bulan, dokter. Menkes deh. Saya nggak tanya soal bagaimana. Kalau kamu bilang 2-4 bulan, kamu bilang idai. Kamu nanti adalah di lapangan sebagai dokter vaskes pertama. Dokter puskesmas. Di puskesmas tidak mengenal 2, 4, dan 6. Saya yang ngajar imunisasi. Saya nggak pernah mengajarkan 2, 4, 6. Kalau kamu nanti jawab seperti itu di ujian nasional, jelas salah. Karena patokannya ujian nasional adalah bukan dari jadwal idai, tapi adalah jadwal yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Siapa berapa? Izin dokter 2, 3, dan 12 dokter. 2, 3, 12. Ya, jadi kamu itu kan nanti jadi dokter vaskes pertama. Jadi dokter umum, Dek, belum dokter anak. Makanya ini pun saya sekilas, karena meningitis, ensefalitis itu adalah kompetensimu di bawah supervisi. Kamu tidak bisa menangani sendiri. Beda kalau kamu dapat kuliah kejang demam, kamu harus benar-benar mulai dari awal sampai akhir. Kenapa saya tanya tadi soal TB? Karena kamu kalau TB itu harus bisa nangani sendiri, mulai dari awal sampai akhir, secara tuntas. Kenapa saya tanya pneumonia? Karena pneumonia kalian juga harus menangani sendiri, kompetensi 4. Tapi kalau meningitis, ensefalitis, itu kompetensinya 3 aja, nah supervisi, apalagi epilepsi, ya. Itu, jadi pilah-pilahlah, ya. Yang kalian must to know itu harus must to know. Kalau nice to know aja, oke lah. Bisa sambil baca-baca sendiri. Imunisasi itu adalah kompetensi kalian. Itu loh. Jadi kalian harus paham benar. Ini yang secara tadi, yang sering ketika awal, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, begitu yang terakhir adalah Neisseria meningitis. Tetapi karena negara kita bukan negara endemik ya, makanya tidak ada vaksin terhadap meningitis rutin. Yang rutin vaksin meningitis itu adalah daerah-daerah di daerah Afrika, di daerah Timur Tengah, itu dia rutin meningitis. Ini manifestasi klinisnya, muntah, kemudian panas. Nah, ini kalau pada anak-anak aja, ketika bayi-bayi, dikira penyakit yang lain, sama muntah, panas, kemudian dia kalau sudah agak besar pusing. Kalau anak-anak usia-usia 3 bulan malah bisa dia bilang pusing. Yang sering adalah cuma muntah, panas, mungkin kejang pada akhirnya ya. Ini awalnya ini, terus kemudian lehernya kaku, nyeri di sendinya, terus kemudian ngiler aja ya, terus kemudian suka silau dia. Itu adalah mulai tanda-tanda ya. Kalau pada bayi gimana? Susah sebenarnya. Dia jadi rewel, irritable, rewel aja. Kemudian demam. Tidurnya lebih panjang daripada yang biasanya. Nggak mau minum, nggak mau makan. Terus tangisannya yang tadinya biasa jadi high speed cry. Itu jadi tinggi melengking ya. Kemudian dia kayak kaku-kaku gitu. Kayak kaku-kaku. Terus kemudian juga karena kemungkinan ada peningkatan tekanan intrakranial, maka terjadi namanya adalah bulging fontanel ya. Jadi fontanelanya, ubun-ubun besarnya cembung. Ubun-ubun besar menutup usia berapa, Dek? Halo? Ubun-ubun besar menutup usia berapa? Nah, itu kan kalian belajar toh? Ya, belajar kan? Pada Menutup usia sekitar 12 bulan, dokter. 12 bulan. Kalau ini kan bulging fontanel karena peningkatan tekanan intrakranial. Kalau kira-kira dia dehidrasi, ubun-ubun besarnya gimana? Menjadi cekung, dokter. Tahu yang namanya ubun-ubun besar tahu ya? Sudah pernah tahu kan? Oke. Kalau lebih dari 1 tahun, dia sudah mulai bisa mengeluhkan, pegang-pegang kepalanya, nyeri kepala, sama dia juga tidur terus saja, irritable juga, demam, terus kemudian nyeri di lehernya, tidak mau makan ya.
Kalau sudah berat, dia akan mulai ada penurunan kesadaran. Kemudian kejang, yang tadi fotofobia, muntah, dan mual, kaku di bagian lehernya. Ini kalau iritasi, jadi sign of meningial. Kalian sudah lakukan ini di skill kan? Dapat ya? Pemeriksaan neurologi. Bu jawab langsung, Rek. Pemeriksaan neurologi sudah dapat kan? Hei, halo. Sudah, dokter. Ya, menjawab kenapa sih? Udah, kenapa kalian takut saya tanya? Pemeriksaan neurologi apa aja, bagaimana caranya gitu ya. Ini juga kalian kan harus tahu. Jadi ini adalah tanda dari adanya iritasi di meningeal. Makanya kenapa kalau ada kejang, kalau ada penurunan kesadaran, kalian curiga ke sana harus dilakukan pemeriksaan ini. Kalian lihat bahwa brucellosis kind dan Kernigsen itu mempunyai spesifitasnya 95%. Tinggi kan? Nah, tinggi. Nah, ini selalu ada kalau dia ada meningitis. Kalau yang lainnya cuma sedikit. Saya nggak usah jelaskan ya, bagaimana Brusinski, bagaimana kaku kudu. Kalian sudah dapatkan di skill? Biar cepat nih. Udah? Sudah tahu? Sudah pernah melakukan? Sudah, dokter. Oke. Kernik ya apa nih kernik? Yes. Karena katanya sudah melakukan, saya tanya deh. Kernik gimana? Nggak usah diperagakan, ngomong aja secara teorinya kernik gimana. Kan jawab. Malah rek. Kalian mendengarkan nggak sih sebenarnya? Kalian mendengarkan nggak sih? Hello? 105 orang, 104, 103, 103 orang, satu kan saya ya, 103 orang, dari 103 masa nggak ada yang mau ngomong, bagaimana kernik? Izin menjawab, dokter. Untuk karnik itu apabila kaki kanannya itu difleksikan, lalu lututnya juga difleksikan, akan positif apabila kaki kontralateralnya juga ikut fleksi, dok. Difleksikan gimana? Maksudnya gimana? Jadi tiba-tiba difleksikan gitu kalau kernik? Derajat. Lalu untuk Gimana dek? difleksikan seperti di gambar itu, dokter. Lalu yang bagian Itu tungkai namanya bawahnya difleksikan. itu difleksikan. Bentar. Seperti gambar ini namanya difleksikan. Gimana toh? Ada. Yang paham saya sudah. Ini penting kamu pelajari. Seharusnya kan kalau yang sudah dipelajari di skill, saya nggak perlu lagi ngomongkan. Tapi ketika saya recall kamu, kalian juga nggak ngerti. Usah deh. Ini mengambil lumbal fungsi. Ya, lumbal fungsi hasil LP-nya biasanya secara makroskopis akan memberikan gambaran ada infeksi. Biasanya warnanya keruh ya. Warnanya keruh dia. Ya kamu bayangkan aja kalau kayak air itu kan bening gitu ya, dia keruh. Entah itu kadang-kadang warnanya seperti nanah atau keruh lah wis. Nah, kayak air yang keruh gitu ya, warnanya agak putih-putih kekeruhan. Kalau jernih biasanya karena virus. Kalau kita lihat, jadi kalau seumpama nanti dilakukan pemeriksaan LP, saya nggak tahu kalian diajari skillnya, disinggung soal LP nggak? Timbal fungsi nggak? Ngomong meneng lah, Rek. Aku mana tahu kalau kalian nggak jawab. Astagfirullahaladzim Muhammad Rasulullah. Saya ngomong sama siapa sih ini sebenarnya? Saya ngomong sama siapa nih? Sekarang berkurang jadi 102. Dek, kalian in nggak saya ajar? Saya kasih kuliah, kalian in nggak? Kalian masuk nggak dengan kuliah saya? Kalian bersedia nerima ilmu nggak? Kalau bersedia nerima ilmu, ketika saya bilang, saya tanya, kenapa nggak ada yang jawab?
102 orang nggak ada yang mau jawab, nggak ada yang mau ngomong. Saya kan cuma tanya, di skill kalian disinggung soal LP enggak, lumbal fungsi enggak? LP bukan lembaga pemasyarakatan ya, lumbal fungsi. Fungsi lumbal. Disinggung nggak? Cuma tanya, Belum dokter, tapi kalau fungsinya sudah pernah. apa? Kalau fungsinya sudah pernah dokter, tapi kalau untuk khusus lumbal fungsinya belum pernah. Fungsi apa maksudmu? Fungsi apa? Yang kamu maksud yang disinggung fungsi apa? Gimana sih kalian ini? 102 orang nggak ada yang mau ngomong. Fungsi apa? Ya udah deh, saya nggak akan tanya-tanya lagi. Saya akan seperti kereta api aja deh. Kalian nggak in gitu kok. Jadi kalau diperiksa nanti di situ, kalau lumbal fungsi itu nanti akan diperiksa makroskopis, mikroskopisnya dilihat nanti ada apa, sel darah putih, kemudian dilihat proteinnya berapa, glukosanya. Jadi ada 3 tabung. Nanti glukosanya kalau bakteri biasanya rendah, kalau virus biasanya tinggi. Ya, ini. Kalau dia karena bakteri biasanya sih leukositnya akan meningkat atau menurun. Tapi kalau yang di lumbal fungsi dia akan meningkat. Biasanya diwarnai gram karena kebanyakan adalah karena bakteri gram positif yang paling sering ya. Kemudian proteinnya dia akan meningkat. Glukosanya normal atau rendah. Nah, ini kalau dia meningitis karena virus, biasanya kalau di cairannya lumbal fungsi itu, maka sel darah putihnya dia akan di bawah 500, rendah, proteinnya mungkin meningkat, glukosanya bisa normal. Kemudian kalau diwarnai dengan pewarnaan gram biasanya negatif karena kan dia virus ya. Kemudian komplikasinya pada anak-anak dan bayi biasanya Kak muncul kehilangan pendengaran sekitar 30% pada yang disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae. Kalau yang disebabkan oleh Haemophilus influenza 20%, kalau yang disebabkan oleh Neisseria meningitis 10%. Gejala sisa yang lain bisa retardasi mental, kejang, jadi berubah menjadi epilepsi, kemudian akhirnya terjadi perkembangannya terganggu, maka biasanya di bicara dan bahasa ada gangguan, penglihatan juga, atau biasanya muncul hidrosefalus dan gangguan kebiasaan. Komplikasi seriusnya apa? Brain damage. Kalau brain damage maka akan terjadi cerebral palsy, kemudian juga bisa epilepsi atau perubahan pada penglihatan. Apakah bisa diterapi? Bisa. Kalau sudah tahu bahwa dia meningitis karena bakteri, maka dikasih pengobatan sangat efektif dengan pemberian antibiotik, tetapi juga ada golden period, jadi harus antibiotiknya tepat, waktunya cepat ya, waktunya cepat diberikan. Meskipun kadang-kadang ada yang dia juga tidak baik ya, tapi ini akan lebih cepat nanti kalau kita efektif memberikannya. Kalau dia karena virus, tidak ada sebenarnya diberikan antibiotik. Prinsip dasarnya bagaimana? Antibiotiknya harus sesuai, kita pertahankan metabolisme otak, artinya jangan sampai di situ terjadi hipoksia. Kalau memang GJS-nya rendah, kalau untuk mempertahankan oksigenasi, kalau tidak bisa dipakai dengan pemberian oksigen nasal kanul atau masker NRWM, maka diberikan perawatan dengan ventilator. Kita harus mengawasi terhadap kenaikan tekanan intrakranial. Kalau ada kejang, atasi kejangnya. Kemudian pengelolaan cairannya harus normovolemia. Jangan sampai terjadi hipervolemia atau dehidrasi. Kalau ada demam, atasi demamnya dan perawatan meningitis yang simptomatif. Dietnya apa? Awalnya kalau tidak sadar dia cair baru kemudian lunak. Ini ya, berantas kejang supaya kortikosteroid kalau ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial bisa diberikan tapi tidak selalu. Antibiotik yang pasti. Ini adalah pemberian antibiotik ya, harus diberikan intravaskuler. Nggak mungkin meningitis dia dirawat jalan gitu ya. Makanya saya bilang tadi kalau meningitis adalah kompetensimu tingkat 3. Kalau belum ada hasil biakan, kita lakukan kultur atau kultur di cairan meningennya ketika dilakukan lumbal fungsi. Tapi hasilnya akan lama, maka diberikan kombinasi antara ampicillin dan chloramphenicol atau ya ampicillin cefuroxime. Tetapi kalau pada neonatus kita tidak boleh memberikan chloramphenicol. Jadi kombinasinya adalah ampicillin dan gentamicin. Kalian perhatikan dosisnya.
Dosisnya tidak seperti halnya pada umumnya. Kalau pada umumnya kebanyakan dosis ampicillin adalah cuma kira-kira 100 sampai 200. Kalau di sini ketika meningitis dosis yang dipakai ampicillin adalah 200 sampai 400. Jadi dosisnya lebih tinggi. Gitu. Berapa kali pemberian? 4 kali pemberian, gentamicin 1 kali pemberian, cefuroxim 3 kali, chlorphenicol bisa 4 kali. Kalau sudah tahu penyebabnya, untuk influenza diberikan obatnya chlorphenicol, ampicillin, ceftriaxone, cefotaxime. Streptococcus pneumonia adalah ini yang paling banyak diberikan. Penicillin, chlorphenicol, cefuroxim, ceftriaxone. Vancomycin ini kalau memang benar-benar sudah resisten semuanya, jadi tidak langsung diberikan vancomycin. Kalau Neisseria meningitis apa? Nah, ceftriaxone bisa, ya, penicillin bisa. Staphylococcus kalian lihat vancomycin, tapi ini benar-benar harus ada kulturnya dan benar-benar tidak ada antibiotik lain yang bisa digunakan. Terapi empirisnya, jadi kalau nanti ketemu usia 1-3 bulan, maka bisa diberikan ampicillin plus gentamicin, atau kalian bisa merubah menjadi cefotaxime, dosisnya sudah tertera. Atau kalau mau diberikan ceftriaxone, ini dosisnya dalam 2 dosis. Lebih dari 3 bulan, kalian bisa memberikan cefotaxime, atau ceftriaxone, atau ampicillin plus chlorphenicol. Pemberian kortikosteroid bisa diberikan dexamethasone, dosisnya adalah ini, dalam 4 dosis selama 2 hari, dan lama pengobatan pemberian antibiotik ini adalah 10-14 hari. Kalian lihat bahwa dexamethasone-nya tidak diberikan sampai 10-14 hari, tapi hanya 2 hari. Kenapa? Tujuannya hanya untuk menurunkan tekanan intrakranial saja. Mekanisme kerja obat antibiotik seperti ini saya tidak akan menjelaskan lagi karena kalian sudah dapat pelajaran farmasi. Saya rasa ada obat-obatnya di situ, dia kerjanya di mana. Faktor yang harus diperhatikan karena kalau meningitis bakteri itu adalah penyebabnya bakterial, harus diberikan antibiotik yang efektif, maka pilihlah antibiotik yang tepat. Yang tadi sudah dijelaskan, cara pemberiannya bagaimana, ya, saya rasa di farmasi ini dan berapa dosisnya dan monitoring serta efek sampingnya. Yang harus kalian monitor apa? Adanya peningkatan tekanan intrakranial. Bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat kalau tanda secara kalau anaknya bunuh-bunuhnya belum menutup, bisa kamu pegang jadi ada bulging fontanel. Tetapi kalau tidak, kalian punya oftalmoskop, maka lihat apakah di situ ada papel edem. Kalau ada papel edem, kebanyakan berarti ada peningkatan TIK. Kemudian yang harus dimonitor lagi kejang. Kejang harus segera diatasi, ya. Atau kemudian muncul adanya sindrom SIADH, Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone. Terlihatnya dari mana? Terlihatnya adalah dia kencingnya banyak, ya, tapi tidak ada tanda-tanda dehidrasi. Kemudian kalau kita periksa natriumnya rendah, kurang dari 135, kamu lihat natrium urinnya. Nah, ini gejalanya. Tata laksana kalau TIK meningkat bagaimana? Nah, intubasi tidak selalu dikerjakan. Intinya harus tetap diturunkan dengan cara apa? Pemberian manitol. Ya, pemberian manitol. Kemudian bisa juga diberikan furosemid, kortikosteroid juga bisa. Diberikan NaCl 3% juga bisa, tapi yang sering dipakai adalah manitol. Tergantung dari kondisi pasien. Contohnya kalau manitol ada perdarahan, ya nggak bisa diberikan manitol, tapi kortikosteroid. Kemudian elevasi kepala 30-40 derajat. Prognosisnya tergantung dari apa? Usia, jenis kelamin, berat ringannya infeksi, lama sakitnya, ya, kepekaan terhadap antibiotik dan status gizi. Usia semakin dia muda, dia semakin prognosisnya kurang bagus. Status gizi semakin dia gizi buruk, ya gizinya kurang bagus, semakin kurang bagus juga. Berikutnya adalah kalau virus, hampir mirip nanti dengan encephalitis karena virus, ya. Makanya saya lanjut ke meningitis tuberkulosis. Kalau meningitis tuberkulosis sama, tapi disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, bisa menyerang usia 3 bulan sampai 5 tahun. Jarang sekali anak-anak usia 1 bulan terkena meningitis tuberkulosis. Mortalitasnya cukup tinggi, 10-20% itu cukup tinggi. Bagaimana kamu melihat anamnesis? Ada demam kronis atau akut? Penurunan berat badan. Kalau dia bakterial nggak ada tuh penurunan berat badan. Kemudian imunisasi BCG kebanyakan nggak dilakukan. Ada kejang, ada kontak dengan pasien dewasa yang sudah batuk lama, yang sudah terdiagnosis TB.
Pemeriksaannya gimana? Ketika stadium patofisiologinya stadium 1, dia hanya ada gejala gastrointestinal aja, muntah, mungkin mual, nggak ada kelainan neurologi, anaknya jadi apatis, cengeng, irritable, nyeri kepala, ya nyeri kepala, demam, mual dan muntah. Stadium 2 sudah mulai mengantuk, disorientasi. Kalau kalian rangsang meningalnya positif, kemudian ada paresis terutama di nervus 7, 4, 6, dan 3. Di stadium 3 sudah koma dia, pupilnya jadi terfiksasi, pernafasannya jadi irreguler, ada peningkatan suhu tubuh dan bisa muncul hidrosefalus. Pemeriksaan penunjangnya gimana? Pemeriksaan darah lengkap. Kemudian ketika dilakukan lumbal fungsi, cairannya itu jernih atau santokrom. Santokrom itu warnanya agak kuning-kuningan, tapi bukan keruh, kuning jernih ya. Kalau kita periksa, proteinnya meningkat di situ. Terus kemudian glukosanya turun, kurang dari 40, di situ yang dominan adalah limfosit. Atau bisa kita periksa PCR kalau mampu, ELISA kalau mampu. Kemudian diperiksa CT scan kepala, biasanya akan terlihat ada lensi di parenkim dasar otak, ada infark atau ada yang paling jelas ini tuberkuloma, kebanyakan tuberkulosis ya. Kemudian di foto ronsen biasanya ada gambaran TB paru. Medikamentosanya adalah dipakaikan 4 regimen. Saya nggak akan bilang berapa, saya rasa kalian sudah dapat apa kuliah soal TB. Saya nggak akan ulangi, saya tanya-tanya juga percuma, kalian cuma diem, lebih baik saya langsung jalan terus saya kayak tol gini. Jadi 4 regimen, silakan dibaca dosisnya. 4 regimen bisa terdiri dari INH, rifampicin, pirasinamid, ethambutol, ya selama 2 bulan dulu. Terus kemudian 2 regimen selama 10 bulan. Kemudian diberikan prednison. Nah, prednison selama 2-3 minggu dilakukan dengan tape off terusan. Kemudian wajib ini diberikan, ya. Kalau terdapat hidrosefalus, maka lakukan pemasangan stipichan. Begitu untuk meningitis. Selanjutnya ensefalitis. Kalau namanya ensefalitis itu adalah infeksi di ensefal, artinya di otak, ya. Bisa sama seperti halnya meningitis, bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur, atau juga malah autoimun ya. Paling sering disebabkan oleh apa? Bakteri atau virus. Ini yang paling sering. Ini klasifikasi oleh Robin untuk ensefalitis. Nah, ini berpotensi membahayakan, hampir sama gejalanya seperti halnya dengan meningitis. Tetapi ketika kamu periksa, dia tidak ada tanda-tanda rangsang meningeal karena dia sudah di ensefal ya. Jadi tidak ada tanda-tanda bruising scan-nya, bruising sign tidak ada, negatif. Tetapi refleks patologisnya positif. Sama kan, gejalanya hampir sama, itu insidennya terjadi 3,5 sampai 7,4 tiap 100.000 orang anak tiap tahun. Ya, ada inflamasi pada parenkim otak, akhirnya menyebabkan disfungsi cerebral, dia menyeluruh atau bisa terlokalisir. Ini virus yang bisa menyebabkan ke arah ensefalitis. Jadi kalau golongan enterovirus ada poliomyelitis, ada Coxsackie virus. Kemudian kalau golongan virus ada namanya Western equine encephalitis, tapi yang sering kita temui di sini adalah Japanese P encephalitis yang disebabkan oleh nyamuk, yang dia bisa dilakukan imunisasi. Yang sekarang imunisasi ini hanya dilakukan, yang wajib hanya dilakukan di Bali dan di Yogyakarta. Kemudian infeksi virus yang sifatnya sporadik, mungkin yang sering kalian tahu adalah herpes simplex, herpes zoster bisa menyebabkan encephalitis, mumps ya, kemudian rabies. Rabies jarang, mungkin akan lebih banyak kalau kalian ada di Bali ke timur gitu ya. Encephalitis pasca infeksi. Jadi ketika selesai dia campak, setelah dia kena varicella, atau bahkan setelah vaksinasi MR bisa muncul encephalitis. Ada yang namanya encephalitis pasca infeksi. Ini adalah penyebab-penyebabnya, silakan nanti dibaca. Nah, ini adalah kemungkinan penyebabnya pada usia-usia tertentu, silakan juga dibaca apa penyebabnya. Kalau dia encephalitis primer, itu berarti ada infeksi langsung di situ, ya, atau melalui aliran darah, hampir mirip dengan tadi meningitis. Kalau pasca infeksi,
itu terjadi reaksi antara jaringan saraf terhadap antigen virus sehingga akan mengakibatkan kerusakan vaskuler, perivaskuler, dan deminialisasi. Ini. Nah, jadi bisa secara hematogen, terus kemudian consanguineous freeze atau iatrogenik, ya, itu bisa. Oh, kenapa jadi tidak karu-karuan gini punya saya? Nah, ini tadi kalau dia menyebarnya secara hematogen, maka kemudian atau juga secara iatrogenik, maka terjadi sistem aktivasi imun. Sama seperti halnya ketika meningitis ya, sehingga akan menyebabkan perubahan di situ, perubahan di cerebral blood flow, kemudian ada sitokin proinflamasi sehingga akan menyebabkan perubahan ya di komposisi di aliran sumsum tulangnya, aliran itu CSF-nya, terus juga menyebabkan terjadi kerusakan di neuronanya, akan meningkatkan intracranial pressure, kemudian juga akan menyebabkan edem otak. Makalah muncul presentasi sebagai bisa seperti halnya meningitis. Apakah ada kerentanan genetik tertentu? Nah, setelah diteliti ternyata juga ada. Nah, silakan dibaca, ini nice to know aja. Anamnesis yang bisa kalian cari apa? Dia demamnya tinggi mendadak. Seringnya dia hiperpireksia, penurunan kesadarannya cepat. Sebagai contoh ada kasus adalah ada anak usia 6 bulan ya, dia panas, 6 bulan apa setahun gitu dia panas. Panasnya baru kemarin. Terus kemudian diperiksa di salah satu DSA, ternyata dia faringitis katakan. Besoknya tiba-tiba dia sudah langsung penurunan kesadaran. Jadi makanya bisa langsung cepat. Tidak hanya seperti meningitis tuberkulosis, makanya tadi saya tanya, ada stadium-stadiumnya, nggak mungkin langsung mendadak muncul gejalanya. Ini bisa cepat dalam waktu 24 jam bisa. Kalau dia sudah besar enak, dia sudah bisa nyeluh, kepala saya nyeri, kemudian kalau tidak tertanggapi adanya ensefalopati, kejang, ya, penurunan kesadaran. Kejangnya bisa bersifat umum atau vokal, dapat berubah menjadi status epileptikus, ya. Bisa ditemukan kejang ini sejak awal atau dalam perjalanan penyakit. Nah, gejala klinisnya kalau pada anak-anak seringnya diawali dari infeksi saluran nafas atau gastrointestinal, tapi yang paling sering adalah saluran nafas. Ada riwayat demam, pasti dia sakit kepala, nausea, kau kuduk kalau kena meningennya, ya. Tapi kalau tadi saya bilang, kalau sudah tidak kena meningennya ke ensefalitis, maka nggak muncul tuh kaku kuduknya. Jadi jangan dibilang kalau nggak ada kaku kuduk tidak ada infeksi otak, belum tentu. Kamu periksa yang lain, ya. Bulging fontanel itu adalah tanda bahwa kemungkinan ada peningkatan tekanan intrakranial. Penyebab peningkatan tekanan intrakranial bisa karena infeksi, bisa karena perdarahan. Jadi silahkan dilihat. Atau tumor. Ya. Pemeriksaan fisiknya kamu lihat ada peningkatan suhu yang mendadak, hiperpireksia, nyeri kepala, muntah, kejang. Nah, gejala cerebrum silahkan diperiksa. Nanti kalian lihat kan bisa ada ketika di skill kamu diajari bagaimana memeriksa paralisis, bagaimana memeriksa kelumpuhan tipe upper motor neuron. Jadi kelumpuhan kan ada upper motor neuron, ada lower motor neuron. Saya nggak mau tanya lagi karena kalian kalau ditanya juga menghabis-habiskan waktu, nggak ada yang jawab, ya. Upper motor neuron itu yang bagaimana? Lower motor neuron biasanya pada penyakit apa? Silahkan dipelajari sendiri. Kalau ensefalitis pasca infeksi, maka kamu harus tahu gejala penyakit primernya. Mungkin kalau varicella ada bekas-bekasnya varicellanya. Ya. Beberapa virus ada predileksi tempat infeksi di susunan saraf pusatnya tergantung di mana lokasi muncul. Contohnya kalau ada dia predileksinya di cerebellum, maka gejala yang muncul adalah gejala ataksia atau hipotomi. Kalau dia di korteks cerebri, maka gejalanya adalah hemiparesis. Nah, intinya gitu. Kalau encefalitis limbik, maka yang dominan adalah gejala psikiatrik atau masalah memori dan kejang. Seperti halnya orang yang kena stroke itu loh, tergantung di mana dia tempatnya yang kena. Ini adalah penemuannya tadi sama apa yang sering, silakan bisa dibaca.
Ini pemeriksaan laboratorium yang bisa kalian lakukan adalah pemeriksaan darah lengkap, serum elektrolit, karena ada kejang kan biasanya ya, gula darah. Kemudian pemeriksaan lumbal fungsi, seringnya nih kalau ensefalitis, seringnya kan karena virus ya, dalam batas normal seringnya, kadang-kadang ya. Kemudian EEG juga bisa mengambil tempat di sini, karena pemeriksaan EEG didapatkan penurunan aktivitas listrik otak. Kalau kalian melakukan lumbal fungsi, maka lakukan kultur. Begitu juga pemeriksaan darah untuk mencari penyebabnya, diperiksa kultur darahnya. Pemeriksaan serologis berdasarkan apa penyebabnya tidak selalu harus dilakukan. Kalau ingin tahu sekali ketika sudah meninggal bisa dilakukan pemeriksaan patologis. Ini adalah evaluasi diagnosis. Kalau kamu curiga penyebabnya virus, apa saja yang kamu mau evaluasi? Contohnya kalau virus, dia ada batuk, maka bisa dikultur, kultur sputumnya, ya. Kemudian kalau kamu tak curiga lagi nih, bisa di PCR di situ. Silahkan dibaca, ya. Itu adalah kira-kira kemana sih saya mau diagnosisnya kalau kira-kira penyebabnya ini lewat apa. EEG kalau punya, dia karena membantu mendiagnosis ensefalitis. Karena tidak semua center punya EEG. Apalagi kalau kamu ada pasien BPJS yang nggak akan mungkin ya, nggak bisa dilakukan EEG. Kalau dilakukan awal nih loh, gambaran EEG bisa normal, mungkin tanda-tanda ensefalitis berkembang kemudian. Yang sering dilakukan pemeriksaan kalau untuk ke arah ensefalitis adalah CT scan. Karena di situ nanti akan dilihat apakah ada inflamasi dan kita bisa juga mensikirkan yang lain. Jangan-jangan ada perdarahan introkranial, ada tumor, nah gitu ya. Kalau tidak ada CT scan, MRI malah lebih bagus. Ya, karena dia bisa juga akan, ini nice to know aja, kalau yang namanya adem, kalian mungkin tidak akan paham ya itu sudah bukan kompetensi kalian. Penata laksanaannya nggak ada yang spesifik, kecuali kalau dia karena bakteri, maka diberikan antibiotik. Ya. Kemudian pasiennya terapinya suportif, dirawatnya pasti di ruang intensif. Tata laksana hiperpireksia ya dikasih antipiretik. Keseimbangan elektrolit kalian periksa. Kalau ternyata ada hiponatremi ya koreksi. Imbangan elektrolit. Saya nggak akan bilang di sini bagaimana cara mengkoreksi natrium, bagaimana cara mengkoreksi kalium, mungkin sudah ada sendiri. Kemudian peningkatan tekanan intrakranial dikasih apa? Manitol. Jadi sudah sempat saya bilang kan, dosisnya atau furosemid atau kortikosteroid kalau nggak punya manitol. Kejang, ya biasa kasih phenytoin atau phenobarbital. Atau kalau nggak bisa kasih midazolam, silahkan kalian pelajari di tata laksana kejang. Ya. Kalau ada pasien itu ada adem namanya, ternyata dokternya nanti bilang, oh dia ini adem, maka diberikan kortikosteroidnya lama, 2 minggu. Itu dosisnya tinggi. Ya. Kalau sudah stabil, pasien-pasien ini di rumah sakit, maka dia akan dikonsulkan ke bagian rehabilitasi medik untuk apa? Untuk mobilisasi bertahap. Kita mengurangi spastisitasnya, mencegah kontrakturnya, karena pasti dia lama. Bayangkan kalau tidak berkegiatan, pasti dia akan kontraktur. Ya. Pasca rawat inap, karena ada hampir mirip dengan meningitis tadi, komplikasinya, maka biasanya muncul gejala sisa kan, ada gangguan penglihatan. Yang berat ada cerebral palsy, epilepsi harus ditangani, dikasih obat. Kadang-kadang retardasi mental, sama seperti meningitis tadi. Maka pasca rawat inap, kalau masih anak-anak pantaulah tumbuh kembangnya. Kalau ada gejala sisa yang di atas, maka lakukan konsultasi ke bagian terkait sesuai indikasi. Ya. Apakah memang iya? Gitu ada. Ada anak yang selamat karena ensefalitis, tapi terus akhirnya jalannya terganggu. Kemampuan IQ-nya tidak terganggu. Makanya harus dilakukan rehabilitasi medis. Ini silakan dibaca. Nah, Japanese encephalitis. Kenapa saya sendirikan? Karena ini banyak yang karena gigitan nyamuk. Kalau kalian di daerah Jogja, kalian di daerah Bali akan sering banyak menemui Japanese encephalitis. Dia adalah penyakit infeksi virus. Japanese encephalitis ditularkan oleh nyamuk.
Kalau biasanya nyamuk menyebabkan demam berdarah, kalau digigit nyamuk ini ya dia menyebabkan radang otak. Ya, jadi ini awalnya penularannya itu hanya terjadi antara nyamuk, babi atau burung rawa. Manusia tertularnya kalau tergigit nyamuk. Tergigit nyamuk banyaknya di daerah persawahan dan area irigasi dan akan meningkat pada musim hujan. Nah, ini di Indonesia nih kasus yang ditemukan yang paling banyak kan Bali. Nah, Provinsi Bali, Yogyakarta, dan 2016 ini dilakukanlah vaksin Japanese encephalitis. Sekarang yang masih adalah Bali dan Jogja. Di Jawa Timur masih umum ya. Nanti berikutnya ini akan jadi program nasional untuk imunisasi Japanese encephalitis. Sebagian besar dia tidak bergejala atau gejalanya tidak spesifik seperti flu saja. Kemudian muncul gejala radang otaknya antara 4-14 hari setelah gigitan nyamuk. Apa gejalanya? Demam tinggi, perubahan status mental, gejala gastrointestinal, sakit kepala. Kemudian secara gradual ada gangguan bicara dan bahasa. Yang paling khas adalah kalau kita ajak bicara itu wajahnya seperti topeng, tidak ada ekspresi. Biasanya kalau anak-anak yang terkena Japanese encephalitis. Angka kematiannya ini lebih tinggi pada anak-anak. Kalau bertahan hidup biasanya ada gejala sisa berupa gangguan sistem motorik halus, kelumpuhan, gangguan perilaku, gangguan intelektual. Herpes simplex itu juga bisa menyebabkan encephalitis. Saya nggak bilang lagi herpes simplex apa, kalian pasti sudah tahu. Ini dapat menyerang semua umur, nggak ada predileksi jenis kelamin. Infeksinya bisa primer atau bisa sekunder. Oke. Nah, manifestasi klinisnya bisa akut atau subakut. Fase prodromalnya dia malaise, demam, berlangsung 1-7 hari. Kemudian ada sakit kepala, muntah. Semuanya hampir mirip sebenarnya gejalanya ya. Ada perubahan personalitas. Kemudian 40% biasanya datang sudah dalam kondisi koma. Ya, kematiannya bisa terjadi dalam 2 minggu pertama. Pemeriksaan neurologis ada hemiparese, pada beberapa kasus ada ataksia. Kadang-kadang manifestasi klinisnya itu menyerupai meningitis yang aseptif. Oke, pemeriksaan laboratoriumnya kalau di pemeriksaan darah lengkap aja nggak spesifik, biasanya kadang-kadang ya leukositnya bisa normal atau sedikit meningkat lah. Kalau dia diperiksa lumbar fungsi baru ada kelihatan abnormal ya. Kadang-kadang ditemukan sel darah merah kalau ini di pemeriksaan LCS-nya. Kemudian proteinnya dapat meningkat, glukosanya menurun. EEG biasanya ada perlambatan vokal di daerah temporal dan frontotemporal. Nah, kalau daerah temporal ada sesuatu, susah ya. Kalau epilepsi yang temporal kan agak susah pengobatannya. CT scan, dia ada gambaran hipodens di lobus temporalis atau frontalis. Kan tadi cocok dengan EEG-nya. Serologis, ya, isolasi virus tidak rutin kita lakukan, tapi kebanyakan adalah kita melihat titer antibody. Nah, itu aja. Kalian kan tidak akan ke situ ya. Pengobatannya sama, simptomatif dan suportif ya. Kalau dia karena herpes simplex ya dikasih asiklovir. Asiklovirnya bukan secara peroral tapi intravena. Dosisnya bisa kalian baca 30 mg per kilo per 24 jam dibagi 3 dosis. Prognosisnya sangat buruk kalau tidak diobati, kematiannya tinggi 70-80% selama 3 hari dan meningkat 90% dalam 6 bulan kalau dia bertahan. Pengobatan dini kalau langsung pakai asiklovir maka mortalitasnya menurun. Cuma asiklovir susah didapat. Nih ya, kalau kalian curiga dengan encephalitis, dia pastikan kalian lakukan pertolongan dulu ABCD. Cek glukosanya. Apakah ada kontraindikasi untuk dilakukan lumbar fungsi? Kenapa tadi makanya saya tanya? Apakah di skill kalian disinggung soal lumbar fungsi? Karena kalau kalian disinggung soal lumbar fungsi, maka harusnya kalian tahu apa itu kontraindikasinya. Itu maksudnya. Ya. Kontraindikasinya lumbar fungsi itu apa? Kalau ada kontraindikasi lumbar fungsi, ya sudah lakukan CT scan.
Tapi kalau tidak ada, lakukan lumbal fungsi. Apa saja kontraindikasi lumbal fungsi? Silahkan ini dibaca di yang sebelah kiri. Itu adalah kontraindikasi lumbal fungsi. Salah satunya kalau ada luka di daerah tempat lumbal fungsi, ada shock, kemudian ada papil edem. Nah, ini adalah kontraindikasi. Silakan dibaca yang di kotak merah sebelah kiri, ya. Itu. Kalau ternyata ada kontraindikasi, ya sudah, lakukan CT scan. Kalau memang ternyata secara radiologi, ya, apakah kontraindikasi dari radiologinya ada untuk lakukan LP? Ada, ya sudah. Berarti kamu yakin ini lakukan, nggak ada, kasih acyclovir. Ini diberikannya 14 hari, ya hampir sama siklovirnya. Kalau kalian lihat nanti dilakukan lumbal fungsi, ini adalah perbedaannya. Perbedaannya antara bakteri, virus, tuberkulosis. Sebenarnya sudah saya singgung tadi ya, tapi ini lebih akhirnya dibedakan. Kalau kemudian di sini apa sih contoh bakteri ini? Selnya yang tinggi apa? Neutrofil, lainnya limfosit kok, gitu ya. Gula darahnya bagaimana? Diperiksa gula darahnya di cairan CSF ini, kalau bakteri rendah, tuberkulosis juga rendah, viral normal, jamur normal sampai rendah. Nah ini silahkan nanti dibaca. Kalau autoimun itu dia ada infeksi terus muncul autoimun, maka ada yang namanya adem dan akne. Nah, saya rasa ini nice to know aja. Silakan dibaca karena kalian tidak akan sampai ke situ kompetensinya. Pengobatannya kalau ada autoimun dengan apa? Dengan imunoglobulin, Gamaras, atau dengan kortikosteroid dosis tinggi. Intinya itu. Berikutnya adalah epilepsi. Saya rasa epilepsi semuanya sudah tahu apa itu epilepsi. Kalian sudah tahu. Secara definisi, epilepsi adalah gangguan kronik otak dengan ciri-ciri timbulnya gejala-gejala yang datang dalam serangan berulang-ulang disebabkan oleh apa? Pas muatan listrik abnormal sel saraf. Dia adalah gangguan kronik yang tidak hanya ditandai oleh berulangnya kejang, tetapi juga berakibat terhadap implikasi medis dan psikososial, ya kan? Kalau anak epilepsi renang boleh enggak? Karena kamu harus ke sana. Anak epilepsi itu renang boleh enggak? Karena anak-anak ya. Pasti orang tua akan tanya. Anak saya epilepsi, terus dia mau main sepeda, boleh enggak? Nah, pasti akan tanya ke sana. Kamu harus bisa menjawab, boleh atau tidak. Kalau dia berenang, nah kalau tiba-tiba kejang pada saat berenang bagaimana? Mengarahnya ke sana, makanya ada aspek psikososialnya. Epidemiologinya bagaimana? Sering terjadi ya kejang sendiri pada usia anak-anak, sekitar 10%, kurang dari sepertiga kejang disebabkan oleh epilepsi. Insidennya dikatakan 1-2%. Etiologinya yang paling banyak adalah idiopatik, lebih dari 60% tidak diketahui secara genetik, karena biasanya kalau orang tuanya ada epilepsi, anaknya juga epilepsi. Ada juga yang didapat, penyebabnya apa tadi? Ada infeksi, pasca ensefalitis, pasca meningitis, atau trauma, jatuh, COB, ya sembuh, akhirnya bisa jadi epilepsi, atau tumor otak, stroke. Stroke sekarang tidak terjadi hanya pada orang dewasa, tapi juga pada anak-anak yang obesitas contohnya. Ya. Patogenesisnya bagaimana? Ada fokus epilepsi. Nah, di korteks cerebri terjadi letupan-letupan di situ. Faktor yang ikut berperan, gangguan pada membran sel neuron, sel glia, gangguan pada mekanisme inhibisi presinap dan pascasinap. Saya rasa kalau epilepsi di dewasa kalian juga sudah dikuliahkan soal epilepsi. Hampir mirip sebenarnya. Ya kan? Iya kan? Bukan kan jawab kan? Terus percuma jeneng kulit takok. Jadi bisa terjadi gangguan pada membran sel neuron di situ bergantung pada permeabilitas selnya terhadap ion natrium dan kalium. Ya, semua konfusi apapun penyebabnya disertai berkurangan ion kalium sehingga akan meningkatkan konsentrasi ion natrium di dalam sel.
Kemudian juga ada gangguan pada mekanisme inhibisi presinap dan paskasinap, ya. Itu juga bisa di sini hubungannya dengan GABA. Nah, hubungannya dengan GABA. Kemudian sel glia. Katanya sel glia ini juga ada faktor kontribusinya untuk epilepsi karena dia diduga berfungsi untuk mengatur ion kalium ekstrasel di sekitar neuron dan terminal presinap. Kalau cedera, maka fungsinya dia terganggu sehingga akan meningkatkan eksitabilitas sel neuron di sekitarnya. Ada 3 kemungkinan ya, kalau sekelompok sel neuron tercetus maka akan menjalar ke sekitarnya, atau dia terlokalisir, atau kemudian menjalar hanya jarak tertentu, menjalar ke seluruh otak tapi berhenti. Kalau dia tidak menjalar, terlokalisir, maka epilepsinya parsial. Tapi yang nomor 3, kalau dia menjalar ke seluruh otak, kemudian berhenti, makanya kejangnya umum. Jadi epilepsi itu kan ada dia bangkitannya, ada yang dia kejang-kejang seluruh tubuh, ada yang juga dia cuma kayak diem gitu aja kan bisa. Jenis bangkitan ini tergantung di mana letak fungsi sel neuron yang terlepas muatannya, ya. Kesadarannya bisa hilang kalau lepas muatan ini melibatkan batang otak dan talamus. Kalau terjadi bangkitan kejang, maka aktivitas pemompaan natrium akan bertambah, gitu ya. Ini klasifikasi kejang berdasarkan ILAI tahun 2017. Jadi ada 3 tingkatan, tipe kejang, kemudian tipe epilepsi dan sindrom epilepsi. Tipe epilepsi itu ada epilepsi vokal, epilepsi general, kombinasi vokal dan general, dan tipe yang belum diketahui. Sindrom epilepsi, kalian langsung aja karena sindrom epilepsi ini kompetensi 2 kalau nggak salah ya. Ini tipe kejangnya pasti ada di kejang demam, katakan ada onset vokal, ada onset general, tidak diketahui ya. Epilepsi general sudah tahu semua saya rasa. Dia kejangnya terus-menerus seluruh tubuh. Kalau di EEG biasanya ada general spike wave. Nah, saya rasa di neuro pasti diajarkan. Ini ditentukan berdasarkan tipe kejang dan gambaran EEG intelektual. Kalau vokal ini bisa dia kejang vokal ya, terus kemudian non motorik kejang, ya tiba-tiba ngeblank gitu juga bisa. Diagnosisnya tipe kejang klinisnya bagaimana dan gambaran EEG. Biasanya gambaran EEG-nya adalah vokal epileptiform discharge atau bisa kombinasi. Kalau kombinasi itu kombinasi antara yang vokal dan general. Ya digabungkan aja kalau kombinasi ya. Sindrom epilepsinya adalah bisa Lennox-Gastaut ya. Sudah nice to know aja kalau kalian ini sindrom epilepsi. Kalau yang belum diketahui bagaimana, dia ada kejang tapi tidak bisa ditentukan. EEG-nya bisa normal, tapi bukan berarti EEG normal itu dia tidak epilepsi. Kalau ada orang EEG-nya normal tapi kejang terus saja anak kejang terus tanpa demam, tapi EEG-nya normal ya tetap dilakukan pemberian pengobatan. Nah, berdasarkan tipe kejang ini ada vokal, general, dan tidak diketahui. Kalau berdasarkan tipe epilepsinya, epilepsi vokal, general, kombinasi, dan tidak diketahui, kemudian juga ada sindrom epilepsi. Kejang vokal, saya rasa kalian sudah tahu ya. Seringnya ini terjadi pada epilepsi lobus temporal kalau kejangnya vokal ya. Dia dapat berkembang menjadi general dengan penurunan kesadaran. Bervariasi gejalanya berdasarkan tempat asal yang menyebabkan kejang. Kalau di lobus frontal, dia biasanya berputar, mengayun, ucapan temporal, ada perasaan dejavu. Kalau di lobus parietal, dia kesemutan, di lobus occipital, gangguan penglihatan atau halusinasi. Ini kejang general, bisa kejang absens ya, singkat dia tiba-tiba diam. Kemudian gerak-gerak di mata, dagu, dan bibir, mioklonik dan klonik. Oke, sindrom epilepsi ini yang termasuk sindrom epilepsi. Tapi kalau menurut saya kalian nice to know aja. Penegakan diagnosis, anamnesis, saya rasa sudah tahu, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium. Ini pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan. Diagnosis bandingnya, ini tujuan pengobatan adalah mengatasi kejang dengan dosis optimal terendah dulu, satu obat, baru kemudian naik ya. Ini prinsipnya saya rasa saya harus dipanggil ada
ada pasien saya yang penting, silakan dibaca. Setelahnya, contoh kasusnya, silakan kalian baca. Mohon maaf, saya nggak ada tanya jawab ya. Saya akhiri ya, karena saya harus ke rumah sakit. Gitu ya. Silakan dibaca. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Recording stopped.